Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidatul Hanifah. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Mazaid Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara, semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai upaya hukum. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dari upaya hukum. Nah, upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim karena misalnya dianggap putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan dan tidak memenuhi rasa keadilan, atau misalnya karena putusan dari majelis hakim tersebut terkadang tidak cukup memuaskan para pihak, baik pihak tergugat maupun penggugat. Nah, terkadang juga suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan terkadang juga bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum tersebut. Nah, upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa ini memiliki batas waktu, yakni 14 hari setelah dikeluarkannya putusan akhir oleh pengadilan tingkat pertama. Nah, jikalau melewati batas akhir 14 hari setelah putusan dikeluarkan, maka putusan tersebut menjadi putusan yang sudah memiliki hukum tetap. Nah, jadi suatu putusan yang memiliki hukum tetap itu, yakni putusan yang setelah melewati 14 hari sejak putusan diberitahukan, tidak diajukan upaya hukum. Atau putusan yang memiliki hukum tetap, yaitu ketika pihak tergugat dan penggugat menerima hasil dari putusan tersebut. Nah, upaya hukum biasa ada 3 macam, yakni perzet, banding, dan kasasi. Nah, upaya hukum luar biasa. Nah, mengapa sih upaya hukum itu disebut upaya hukum luar biasa? Karena upaya hukum luar biasa itu diajukan saat sudah tidak ada atau tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa. Karena misalnya telah melewati batas waktu untuk mengajukan upaya hukum biasa. Atau misalnya suatu putusan yang telah memiliki hukum tetap atau inkrah, tetapi baru ditemukan beberapa alasan bahwa putusan tersebut ternyata tidak benar setelah beberapa waktu. Nah, upaya hukum luar biasa ada 2, yaitu peninjauan kembali atau PK, biasa disebut recursus civil, dan herden verzet. Pertama, kita akan membahas mengenai upaya hukum biasa verzet. Nah, verzet adalah perlawanan terhadap putusan verstek. Verstek sendiri adalah putusan yang diberikan oleh hakim apabila si tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut. Jadi, verstek adalah putusan dari hakim dalam suatu perkara di mana si tergugat ini tidak hadir dalam persidangan dan dia juga tidak mengirimkan wakilnya, padahal dia sudah dipanggil untuk hadir. Dengan begitu, berarti si tergugat tidak dapat menggunakan haknya. Untuk alasan si tergugat tidak hadir itu bisa berbagai macam. Misalnya karena surat pemberitahuannya dikirimkan, ternyata alamat si tergugat sudah berganti. Atau saat surat pemberitahuan tersebut dikirimkan ke ketua RT, namun dari ketua RT tidak disampaikan ke tergugat tersebut, dan sebagainya. Nah, sementara itu, sidang masih terus berlanjut, hingga akhirnya putusan pun diberikan oleh hakim. Dan kemudian saat si tergugat menerima putusan, dia tidak mau menerima putusan tersebut karena dia tidak hadir saat persidangan berlangsung. Maka dari itu, dia dapat melakukan upaya hukum verzet ini sebagai perlawanan terhadap putusan verstek. Nah, kalau si tergugat mengajukan verzet, maka yang dilakukan yaitu pemeriksaan kembali seperti perkara semula. Artinya di sini akan ada jawaban, replik, duplik, dan konklusi. Sementara itu, dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Sementara itu, untuk syarat verzet ada pada pasal 129 ayat 1 HIR, yaitu yang pertama, dikeluarkannya putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan verzet tersebut adalah
tidak boleh lewat dari 14 hari. Dan jika ada eksekusi, tidak boleh lebih dari 8 hari. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu perzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Upaya hukum biasa yang selanjutnya yaitu banding. Nah, upaya hukum banding adalah upaya hukum terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri. Nah, tujuan dari banding itu yaitu untuk mengadakan pemeriksaan kembali atau peradilan ulang atau merevisi atas putusan pengadilan negeri karena putusan negeri dianggap belum tepat dan benar. Nah, yang memutus perkara tingkat banding ini adalah pengadilan tinggi yang berkedudukan di tingkat provinsi. Dasar hukum banding terdapat pada pasal 188 sampai dengan 194 HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, dan dalam pasal 199 sampai dengan 205 RBJ untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya, prosedur banding. Prosedur banding diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri. Jadi, sekalipun putusan banding itu dilakukan oleh pengadilan tinggi, pengajuannya tetap ke Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Untuk tenggat waktu pengajuan banding, sebagaimana tadi telah dijelaskan adalah 14 hari setelah diberitahukan putusan oleh pengadilan. Kemudian yang berhak mengajukan banding, yakni terdakwa atau penuntut umum. Nah, banding ini hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan. Jurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding. Artinya, pihak yang tidak mengajukan banding dianggap telah menerima putusan dari pengadilan negeri. Dalam mengajukan banding, pembanding dapat menyertakan memori banding sebagai hak dan tidak ada batas waktu, tapi tentunya selama perkara belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Nah, jadi memori banding ini tuh tidak wajib, sebagaimana putusan MA nomor 39K garis miring SIP garis miring 1973 tertanggal 11 September 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut, yaitu bahwa memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh pengadilan tinggi. Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu. Nah, jadi pemberian memori banding ini tuh tidak wajib, karena sebagaimana tadi bahwa sifat dari pemeriksaan banding itu adalah pemeriksaan ulang, sehingga memori banding tidak wajib diberikan. Dengan begitu, pemeriksaan ulang banding atau banding ini tuh menggunakan berkas-berkas sebelumnya yang diberikan ke pengadilan negeri. Artinya, meskipun kita tidak mengajukan memori banding, pengadilan tinggi tetap akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang kita ajukan. Nah, kemudian isi dari memori banding sendiri adalah uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding dengan mengungkapkan penjelasan keberatan atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan pengadilan negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang sebenarnya. Nah, bagi lawan atau yang terbanding dapat menjawab memori banding dengan kontra memori banding yang isinya itu perlawanan terhadap memori banding. Upaya hukum yang ketiga yaitu upaya hukum kasasi. Nah, upaya hukum kasasi adalah upaya hukum yang diajukan seseorang karena tidak setuju terhadap putusan pengadilan tinggi. Nah, upaya hukum kasasi dilakukan setelah upaya hukum banding, kecuali untuk hukum niaga, tidak perlu banding. Jadi untuk hukum niaga itu langsung ke kasasi, tidak melewati banding. Nah, dengan begitu upaya hukum kasasi ini tuh dapat dilaksanakan apabila telah melakukan upaya hukum banding. Alasannya misalnya karena ternyata masih ada kesalahan dalam putusan yang diberikan oleh pengadilan tinggi, maka kita dapat mengajukan lagi upaya hukum kasasi. Tenggat waktu mengajukan kasasi adalah 14 hari setelah dikeluarkannya putusan. Kemudian dasar hukum mengenai kasasi dijelaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemudian untuk alasan pengajuan kasasi, yang pertama yaitu pengadilan telah melampaui batas wewenang. Yang kedua, pengadilan keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu pengadilan lalai, memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Nah, dari alasan-alasan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduk perkaranya atau faktanya, tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa lagi. Penilaian tentang hasil pembuktian tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Pemeriksaan permohonan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukumnya, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. Selanjutnya, prosedur pengajuan kasasi. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya. Untuk tenggat waktunya yaitu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Nah, untuk saat ini biasanya kasasi diajukan secara tertulis. Selanjutnya, wajib menyertakan memori kasasi yang berisikan alasan-alasan mengajukan kasasi. Memori kasasi ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak kasasi. Berbeda dengan memori banding, isi memori kasasi sendiri yakni berisi alasan-alasan mengajukan kasasi. Maka dari itu, memori kasasi ini tuh wajib diberikan ke pengadilan karena memori kasasi akan nantinya dijadikan sebagai pertimbangan bagi Mahkamah Agung apakah akan menerima atau menolak kasasi. Dengan begitu, jika tidak menyertakan memori kasasi, maka permohonan kasasi akan ditolak. Permohonan kasasi akan ditolak bila setelah permohonan kasasi diterima, ternyata menurut Mahkamah Agung, putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah dianggap tepat dan benar. Nah, untuk kontra memori kasasi diserahkan dalam tenggang waktu 14 hari sejak memori kasasi diterima. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK atau request civil. Upaya hukum peninjauan kembali yakni upaya terhadap putusan hakim yang telah memiliki hukum tetap atau ingkrah menjadi mentah kembali. Nah, alasannya yaitu karena terdapat ketidakbenaran terhadap putusan. Maka dari itu perlu dilakukannya upaya hukum luar biasa. Nah, selama dapat dilaksanakan upaya hukum biasa, upaya hukum peninjauan kembali ini tuh tidak dapat diajukan. Jadi harus upaya hukum biasa dulu. Kalau misalnya sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa, baru dilakukan upaya hukum yang luar biasa melalui peninjauan kembali. Dasar hukumnya sebelumnya diatur dalam RV yang disebut dengan request civil atau RC pada pasal 385 sampai dengan 401. Untuk sekarang ada dalam Undang-Undang Nomor 14/70 diatur dalam pasal 21. Selanjutnya, mengenai lembaga peninjauan kembali diatur dalam SEMA nomor 6/67, Perma nomor 1/69 untuk mencabut SEMA nomor 6/67, kemudian SEMA nomor 18/69 untuk memberlakukan Perma nomor 1/69, kemudian Perma nomor 1/71 untuk mencabut Perma 1/69, kemudian Perma 1/76 untuk mencabut peraturan MA mengenai PK, dan Perma 1/80 kemudian disempurnakan oleh Perma nomor 1/82. Nah, SEMA itu adalah surat edaran dari Mahkamah Agung
dan perma adalah peraturan dari Mahkamah Agung. Nah, upaya hukum peninjauan kembali tidak dibahas dalam HIR atau HIR, tapi dibahas dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, untuk sekarang diatur dalam pasal 66 sampai 77 Undang-Undang MA nomor 14/85 tentang MA. Nah, untuk prosedurnya, PK dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Ini berdasarkan pasal 71 Undang-Undang nomor 14/85. Nah, untuk PK yang diajukan secara tertulis, dimuat alasan untuk mengajukan PK. Nah, PK diajukan terhadap putusan yang dianggap berdampak merugikan. Alasan PK diatur dalam pasal 67 dari A sampai dengan F. Nah, alasan ini sama dengan yang telah diatur dalam Perma nomor 1/82. Syarat-syarat untuk mengajukan PK yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebagai upaya hukum luar biasa baru dapat dipergunakan karena tidak tersedia lagi upaya hukum biasa yaitu verdict banding dan kasasi di mana tidak tersedia hukum biasa. Artinya PK bukanlah upaya hukum peradilan yang keempat. Kemudian syarat lainnya yaitu terpenuhi alasan-alasan untuk PK sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, sekarang akan dibahas mengenai 6 alasan-alasan untuk pengajuan peninjauan kembali yang ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Jadi, PK dapat diajukan apabila ternyata setelah putusan diterima, ternyata baru diketahui bahwa putusan tersebut mengandung kebohongan dan tipu muslihat oleh pihak lawan. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus, temukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Nah, jadi ditemukannya bukti baru atau novum yang sebelumnya tidak disebutkan dalam sidang. Yang ketiga yaitu apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Hal ini biasa disebut dengan ultra petita, yakni di mana hakim memutus melebihi dengan apa yang dituntut. Seperti misalnya, apa yang diajukan oleh penuntut itu A, B, C, tetapi yang dituntut oleh hakim ada A, B, C, dan D. Nah, jadi hakim memutus perkara yang tidak diminta oleh si penggugat. Alasan yang keempat, yaitu apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Memutuskan sesuatu tapi tidak mempertimbangkan. Misalnya, ketika suatu gugatan meminta ganti rugi, meminta sita jaminan, meminta uang paksa, dan sebagainya. Tetapi, oleh majelis hakim, putusan tersebut ditolak. Pemerintah tersebut ditolak tanpa memberikan pertimbangan. Kenapa permohonan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas. Jadi majelis hakim menolak petitum yang diajukan tanpa memberikan pertimbangan atau tanpa alasan yang jelas. Alasan yang kelima yaitu apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Maksudnya yaitu apabila suatu perkara disandingkan dengan perkara yang lain, dia memiliki objek yang sama, subjek yang sama, perkaranya sama, dan diputus oleh pengadilan yang sama, tapi putusan yang diberikan itu berbeda. Nah, alasan ini bisa dijadikan untuk diajukannya peninjauan kembali. Yang terakhir yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Selanjutnya untuk tenggang waktu. Tenggang waktu untuk pengajuan PK rata-rata yaitu 180 hari terhitung sejak
Nah, untuk alasan yang pertama, 180 hari itu terhitung sejak putusan pidana setelah inkrah atau telah diberitahukan pada pihak yang berperkara. Nah, untuk alasan yang kedua, yaitu sejak ditemukannya bukti, sebagaimana alasan yang kedua, di mana hari atau tanggal ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang. Nah, alasan kedua ini tuh karena penemuan buktinya itu tidak tentu waktunya. Kadang mungkin setelah putusan diterima, ada yang hingga harus bertahun-tahun baru ditemukan bukti barunya. Maka dari itu, tenggat waktu untuk pengajuan PK untuk alasan yang kedua yang ditemukannya bukti baru, itu baru terhitung 180 hari sejak bukti baru tersebut ditemukan. Seperti itu. Kemudian untuk alasan yang ketiga sampai ke-6, 180 hari itu terhitung sejak putusan telah inkrah dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Nah, untuk pihak lawannya sendiri, untuk alasan yang nomor 1, yang karena ada tipu muslihat, dan alasan yang kedua karena ada bukti baru, pihak lawan dapat mengajukan jawaban terhadap pengajuan peninjauan kembali tersebut. Untuk pihak lawan, untuk alasan yang 3-6, pihak lawan cukup mengetahui bahwa ada pengajuan peninjauan kembali. Nah, pihak lawan yang ingin memberi jawaban diberi waktu tempo 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Selanjutnya, pengadilan yang berwenang untuk memutus peninjauan kembali adalah Mahkamah Agung. Kemudian yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak sendiri atau ahli warisnya atau walinya dengan surat kuasa. Kemudian wewenang MA dalam peninjauan kembali yaitu dapat memerintahkan PN Pengadilan Negeri atau PT untuk melakukan penambahan pemeriksaan, keterangan, atau pertimbangan dari pengadilan yang bersangkutan. Nah, jadi untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan sidang pemeriksaan dilakukan oleh PN dan PT yang ditunjuk oleh MA. Nah, untuk putusannya sendiri tetap dilakukan oleh MA. Kemudian wewenang MA dalam PK yaitu untuk meminta keterangan dari Jaksa Agung atau pejabat yang diserahi tugas dalam penyidikan. Selanjutnya yaitu setelah pemeriksaan atau diperoleh tambahan keterangan atau pertimbangan, segera mengirimkan berita acara kepada Mahkamah Agung. Kemudian, menurut pasal 74 putusan PK dapat berupa yaitu pengabulan PK yang kemudian MA membatalkan putusan yang dimohon dalam PK tersebut, selanjutnya menerima dan memutus perkara tersebut sendiri. Atau MA menolak permohonan PK karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan kembali tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. Nah, kemudian dalam pengajuan PK terdapat permasalahan mengenai penangguhan eksekusi. Jawabannya berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Undang-Undang Mahkamah Agung ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan pengadilan. Artinya, PK tidak menunda pelaksanaan putusan yang sudah inkrah atau sudah memiliki hukum tetap. Nah, namun dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan proses eksekusi. Nah, menurut Yahya Harahap, hal mendasar dan beralasan tersebut harus yang pertama benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang kedua, yaitu alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta dan bukti yang jelas dan sempurna. Yang ketiga, yaitu dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa PK bahwa besar kemungkinan nantinya akan dikabulkan.
Nah, maksudnya kita dapat meminta penangguhan eksekusi setelah kita yakin bahwa TK yang kita ajukan akan diterima atau dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Upaya hukum selanjutnya, upaya hukum luar biasa der den verzet. Nah, upaya hukum der den verzet merupakan upaya hukum yang diajukan pihak ketiga untuk mempertahankan haknya atas barang yang telah diletakkan dalam sita, baik itu sita jaminan atau sita eksekusi, oleh pengadilan atas perkara pihak lain. Maksudnya der den verzet adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang dimana dia itu semula bukan pihak yang berperkara, namun karena merasa memiliki kepentingan atas objek yang dipersengketakan atau merasa objek sengketa adalah miliknya. Nah, pihak ketiga ini merasa dirugikan atas pernyataan tersebut. Nah, jika pihak ketiga ini tidak menggunakan haknya, maka ia dianggap tidak keberatan atas sita terhadap barangnya tersebut. Nah, der den verzet ini tuh dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Nah, tapi dalam hal ini hasil putusan menjadi mengikat orang lain atau pihak ketiga tersebut. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Nah, dasar mengajukan perlawanan der den verzet adanya sita eksekusi atau sita jaminan atau CB atau conservator misleg yang dilakukan pengadilan merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bukan pihak dalam perkara dasar perlawanan. Itu antaranya dia adalah pemegang hak milik, HGB, HJU, hak pakai, hak tanggungan, hak sewa, dan hak lain-lainnya. Yurisdiksi pengadilan yang dapat memutuskan perkara der den verzet bagaimana ketentuan dalam pasal 195 ayat 6 HIR bahwa der den verzet diajukan kepada yaitu pengadilan yang memutus perkara tersebut. Pengadilan yang melakukan sita jaminan atau sita eksekusi apabila pelaksanaan sita jaminan atau sita eksekusi didelegasikan. Syarat untuk mengajukan der den verzet yaitu diajukan atas alasan hak. Diajukan tertulis melalui pengadilan negeri yang menyita disertai diktum agar dinyatakan sebagai pihak ketiga yang baik, dan mohon agar sita jaminan atau sita eksekusi dapat diangkat kembali. Dan cara selanjutnya yaitu dengan membayar biaya perkaranya. Nah, apabila der den verzet dikabulkan karena dinilai beralasan hukum, maka sita jaminan atau sita eksekusi diperintahkan agar diangkat kembali karena dinilai tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Nah, sebaliknya, apabila der den verzet ditolak karena dinilai tidak beralasan hukum, maka sita jaminan atau sita eksekusi tetap dipertahankan. Nah, terhadap putusan der den verzet ini dapat diajukan upaya hukum banding. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti oleh para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.